Oh iya iya iya, nih lihat nih ya. 12-12-nya melempem ya, kayak hari biasa ya. Nggak oke sama Iya iya sekali. iya. Satu-satunya juga nggak ada tuh traffic. Terus dua-dua juga. Jadi saran saya, nah ini mungkin buat case yang udah terlanjur di GMV Maxin semuanya. Kalau mau ganti, bertahap. Karena kalau diganti semua tiba-tiba, apalagi kita udah mau event sekarang posisinya, itu trafficnya kan ngeriset lagi, learning lagi. Jadi kalau mau diganti silahkan, tapi bertahap. Pilih dari yang ROAS-nya paling nggak masuk dulu. Tapi selalu ada resikonya ketika switch. Nah, toko ini adalah toko kacamata ya. Flavia Eyewear. Nah, ini saya ngambil kata kuncinya Flavia Eyewear aja ya. Flavia Eyewear. Saya coba lihat di data pinter di AdSpy. Ada nggak sih yang iklan pakai kata kunci dari nama tokonya? Di data pinter ini kita lihat orang pakai kata kunci frame kacamata cat eye, lensa kacamata kacamata minus cat eye kacamata dengan biddingnya ada yang 250, dia pakai manual dinamis. 750 ini pakai GMP Max nih ya. Dia auto itu kan GMP Max. Pakai manual dinamis 625, manual dinamis 250. Nah, ya kalau kita lihat di sini, ini pakai GMP Max Auto ya. Berarti memang nggak kelihatan bitnya berapa. Oke, manual dinamis maksudnya apa? Jadi manual itu ada tombol buat nyalikan dinamis itu ya. Dinamis itu apa? Dinamis itu artinya Shopee itu bisa naikin bid kalian sampai 2 kali lipat ketika event atau ketika Shopee rasa itu dibutuhkan. Dan apakah itu bagus atau enggak memang harus dites. Ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi balik lagi, semua tentang iklan ini kalau saya bilang relatif sih, tergantung produk harus dites. Ya, tapi dinamis seperti itu. Tokonya Kanovi kenapa? Sorry, boleh. Dulu kan saya pakai yang iklan manual. Ya, Terus saya nggak punya waktu buat mantau, akhirnya saya pakai yang GMP Max. Terus saya ngelihat kok ROAS-nya bisa tinggi banget di GMP Max. Akhirnya saya bikin GMP Max Auto, ada yang ROAS. Tapi sampai sekarang yang ROAS-nya paling tinggi itu masih yang GMP Max. Nah, terus saya habis dengar penjelasan ini kayaknya pengen kayak mulai beralih ke manual lagi, soalnya memang kerasa setelah GMP Max tanggal-tanggal cantik nggak terlalu meledak seperti dulu. Boleh nggak sih kayak di mix atau gimana gitu? iya iya. Kita lihat ya, misalnya di iklan ini, oh iya iya iya, nih lihat nih ya. 12-12-nya melempem ya, kayak hari biasa ya. Nggak oke sama Iya iya sekali. iya. Satu-satunya juga nggak ada tuh traffic. Terus dua-dua juga ya. Jadi memang ini padahal udah yang auto ya. Yang auto dan juga kalau misal iklannya di remove semua, jadi jadi traffic organiknya emang jelek banget sih. Ya. Jadi saran saya, nah ini mungkin buat case yang udah terlanjur di GMV Maxin semuanya. Kalau mau ganti, bertahap. Karena kalau diganti semua tiba-tiba, apalagi kita udah mau event sekarang posisinya, itu trafficnya kan ngeriset lagi, learning lagi. Jadi kalau mau diganti silahkan, tapi bertahap. Pilih dari yang ROAS-nya paling nggak masuk dulu. Tapi selalu ada resikonya ketika switch. Dia akan learning lagi, trafficnya restart lagi. Nah, kita kan nggak mau lakukan itu ketika lagi mau event kayak sekarang kan. Saya sih sangat berhati-hati jujur ya, karena saya kalau dikasih kepercayaan sama klien juga kita kan ngeri ya kalau misalnya tiba-tiba nggak ada traffic gimana nih barangnya, stok mati bisa setahun, tunggu setahun lagi tahun depan baru jualan kan ngeri juga. Jadi saya akan sangat berhati-hati ketika ganti, bertahap, jangan semuanya pelan-pelan ganti manual boleh. Cuma ini bisa proven bahwa ketika JMP Max ruasnya mungkin 11 kelihatannya cakep, tapi kamu nggak dapat traffic ya. Tapi sebenarnya ruasnya oke ya, 11 oke. Cuma trafficnya nggak dapat. Padahal tujuan kita ngiklan mau scale up, mau dapat traffic yang banyak, ya gitu ya. Jadi dari toko ini saran saya kalau misalnya ini nggak mau diganti dulu, ya mungkin dari yang auto bisa jadi ROAS dulu sekarang. Hmm. ROAS ini lebih agresif. Nanti waktu event, Kanovi boleh yang biasanya 13 misalnya ya, dinaikin ROASnya 8. 8 kalau masih belum cukup, masukkan nilai yang sesuai. Bisa 7, ya, bisa 6. Pada waktu event itu efektif. Sehari mau diganti 3 kali, 4 kali, 5 kali pun boleh.
karena dia secepat itu. Padahal kalau dari Shopee, dia bilang tunggu 2 minggu sebelum dirubah. Kalau Shopee bilangnya gitu. Padahal realitanya kita kalau udah jalan kayak gini, merubah-rubah terus juga cepat kok dia berubah. Jadi boleh langsung dirubah. Untuk GMP Max ya, GMP Max ROAS ya, boleh. 3 bulan terakhir kalau kita lihat jumlah kliknya 12 naik, tapi habis itu stabil ya. Bahkan ya sempat beberapa kali nyentuh lantai nih ya. Iya. Ini malah flat ya. Jadi sebenarnya secara traffic emang secara omset pasti nggak sebagus ketika Desember ini lah. Iya. Ini GMP Max ROAS auto, iklan toko. Coba kita lihat iklan toko ya. Iklan toko itu bagus. Jadi iklan toko itu secara penempatan itu sebenarnya bagus ya teman-teman ya. Coba kita coba definisikan dari sini ya. Coba iklan toko apa sih teman-teman? Nah ya, coba saya dari Shopee dulu nih. Iklan toko itu adalah iklan yang muncul ketika kita ketik Flavia Eyewear, ini muncul tokonya. Di sini ada tulisan AD. AD itu arti iklan. Ya. Kita nggak bayar kecuali kalau diklik sama orang. Ya. Beda kalau di Tokopedia udah bayar ini. Kalau iklan toko. Shopee belum. Ya, jadi ini adalah iklan toko. Bagus untuk apa? Kalau memang produk yang kita jual ini homogen, sama semua. Toko ini jualan kacamata ya, iklan toko bagus. Karena kalau orang mau ke sini memang dapat kacamata. Tapi kalau kamu tokonya jualnya palu gada, semua barang dijual di satu. Misalnya yang home and living ya jual ya, homeware ya, misalnya rumah tangga, tapi rumah tangganya ada dari panci sampai kemana ya. Hati-hati ketika iklan toko, karena pas bisa akibatnya boncos di sana. Karena orang begitu nyampe ke tokomu bingung, ini toko jualan barang sampai ribuan, ya kan? Padahal orang misalnya carinya cuma silikon buat centong silikon misalnya, ternyata di sana nggak ketemu ya, jadi bisa boncos. Hati-hati ya. Tapi kalau toko yang kayak gini bagus ya, iklan toko ini bagus. Kalau iklan seperti apa sih? Nah ya, di sini kita lihat ini ada tulisan AD, ini iklan. Ini kayak organik, iklan organik ya. Ini kelihatannya organik semua sisanya ya. Iklannya nggak banyak. Karena kata kuncinya sangat spesifik Flavia Eyewear. Tapi kalau kita lihat kata kunci eyewear, nah dia tokonya kalah di sini, nggak masuk. Ya. Dan di sini iklannya jauh lebih banyak. Lihat nih, iklan. Ini nggak iklan ya, ini iklan. Ya, ini iklan. Bisa dibilang teman-teman, ini kan halaman pertama ya. Teman-teman nggak iklan nggak dapat traffic. Dan sekarang kalau kita udah ngiklan, organik kita nggak dimunculin. Jadi kalau dulu kan kita pikir ya, kita udah ngiklan yang ini deh, Luengs kacamata ya, ini nggak tahu produknya siapa. Harusnya kalau zaman dulu di sini muncul, di bawahnya muncul, organik muncul, iklan muncul. Sekarang enggak. Shopee kalau memang iklan kita ini pasti muncul, dia nggak akan tampilkan organik kita. Tujuannya sebenarnya kalau dari Shopee adalah supaya buyer experiential lebih happy. Pokoknya Shopee nggak kelihatan kayak nge-spam jualan produk itu aja. Tapi buat kita rugi. Yang tadi kita dapat 2 spot, sekarang organiknya nggak muncul sama sekali. Jadi algoritmanya seperti itu. Makanya kalau udah GMV Max, organiknya nggak muncul lagi karena organiknya udah dimakan sama Shopee. Ketika teman-teman ngiklan, tadinya nggak usah ngiklan pun harusnya udah jualan, sekarang enggak. Karena GMV Max. Ya, balik ke toko ini tadi. Ini iklan toko saat ini udah berakhir karena sekali lagi ini udah dihentikan ya iklan tokonya ya. Atau memang waktu di set ada periodenya? Oh, ada periodenya. Nah, ini salah satu yang mau kita hindari. Kalau ngiklan, jangan pakai periode. Karena kalau ada periodenya, kita mesti mulai ulang, manasin ulang lagi kayak mesin diesel. Panasnya lama. Di sini untuk iklan toko sama kayak iklan manual, kita kasih kata kunci, ya, kita kasih dan kita evaluasi dari apa? Kita evaluasi dari berapa ROAS yang bagus
Nih, ini ruasnya 57, ini bagus banget. Kenapa bagus banget? Karena memang kata kunci toko sendiri. Ya, selalu bagus. Nah, pertanyaannya, kata kunci toko sendiri, ya. Flavia Eyewear, ingat tokonya Flavia Eyewear. Pakai kata kunci toko sendiri atau enggak? Kan toko kita sendiri, ngapain Mending kita pakai? kompetitor nggak sih? Hah? Mending toko Iya. kompetitor atau kayak misal kacamata minus atau kacamata. Iya. Tapi kalau pakai kata kunci kata sendiri, pasti ruasnya tinggi. Ini 57 loh ruasnya. Berarti harusnya semua produk kita pakai kata kunci kita dong. Gimana? Kalau teman-teman gimana biasa ngiklannya? Pakai kata kunci sendiri atau enggak? Ada yang geleng-geleng enggak? Rugi ya? Ngapain pakai kata kunci sendiri ya? Orang udah pasti beli, kita punya. Tapi kalau kita nggak pakai, kompetitor pakai gimana? Ya. Jadi kalau saya memang pakai, tetap pakai tapi nggak fokus. Bitnya juga minim sih. Kalau saya ya. Dan nggak semua produknya kita pakai kata kunci sendiri. Minimal ketika dicari, yang muncul adalah produknya kita di halaman depan. Jangan sampai ada kompetitor, gitu aja sih prinsipnya. Tapi kita juga nggak mau hajar mati-matian bitnya sampai 1000, 1500 untuk kata kunci produk kita sendiri, brand kita sendiri. Cuma teman-teman tahu ya, dari tadi kita buka kan, banyak banget orang yang pakai kata kunci kompetitornya. Jangan sampai kata kunci kita diambil, terutama teman-teman yang main Meta Ads, udah branding mati-matian, begitu sampai Shopee kata kunci yang nggak dipakai, jadi diambil sama kompetitor. Sayang gitu. Ya, ketika dicari, produkmu harus mudah ditemukan sesuai sama kata kunci dari brand. Ya, paham ya misalnya ya? Oke, ini jadi Flavia Eyewear maksudnya oke ya, karena memang minimumnya 300 ya. Tapi kalau yang lain seperti kacamata minus, ini adalah kata kunci yang memang bagus karena kita coba untuk mendapatkan customer baru. Produknya ada berapa? Gak semua diiklanin ya? Gak semua. Produknya tuh ada 150, tapi yang diiklanin cuman itu. Oke, berarti sebenarnya cara buat scale up pertama, nambah jumlah produk yang diiklanin. Ya kan? Itu cara kita scale up. Cara yang kedua untuk scale up adalah produk-produk yang ada merah-merahnya kayak gini nih. Ini kan ada merah-merah ya. Ini berarti bisa dioptimasi sama seperti tadi toko yang sebelumnya ya. Ini kalau saya klik biaya ininya nih ya, 1 bulan terakhir tuh. Tuh biayanya sering mentok. Ya, sering mentok, kita evaluasi apakah memang perlu ditambah sama budget iklannya ditambah. Ya. Berarti kita coba evaluasi kemarin 30.000, ya dia cuma, ini mah 30.000 berapa 1 jam juga udah habis ya. Iya, itu gimana ya? Nah, pertanyaannya ROAS-nya masuk nggak? Sebetulnya ROAS-nya semuanya lumayan tinggi sih. Sekarang pada drop semua ya. Iya. Bingung saya kalau GMV Max ya gimana ya. Nah kayak gini deh, ya. Ada hari-hari yang 30.000 tapi dapetnya 500.000. Ya kan? Ada hari-hari yang 30.000 nggak dapat apa-apa. Dan kita sebagai advertiser jadi bingung. Ya, mau dimatiin apa enggak? Kenapa kadang bagus, kadang boncos? Nah, teman-teman ketika ngiklan, pertama kita harus ngambil cycle yang lebih panjang. Jangan ngiklannya itu kita ambil keputusan based on harian atau mingguan. Karena mingguan bisa ketemu minggu sepi dan minggu yang memang tanggal tua, orang belum belanja. Tapi teman-teman ketika ngiklan, ya coba saya tunjukkan nih salah satu data juga. Balik lagi ya, kita belajar harus lihat data teman-teman ya. Jadi teman-teman familiar ya. Jangan kalau buka seller center, kamu cuma lihat pesanannya doang. Ya, habis pesanan tutup. pesanan atur stok ya tutup habis itu. Enggak teman-teman ya. Lihat data-data yang lain, karena kalau cuma lihatin pesanan doang ya kelar ya, cuma pesanan. Teman-teman lihat ini ya. Ini 30 hari terakhir misalnya, kita lihat dari produknya. Kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat produk ini nih, Flavia Eyewear yang kacamata hasil ya. Teman-teman kalau di sini diklik sebentar ya. Ini bisa kelihatan berapa banyak dalam 1 bulan terakhir ini produk ini dimasukkan ke keranjang.
dan berapa banyak yang siap dikirim. Ini bisa dilihat detailnya nih teman-teman. Ya, detailnya seperti ini. Nah, satu hal kalau memang iklannya jelek, mungkin yang masuk ke keranjang banyak, tapi produkmu variannya habis. Misalnya nih, varian black normal, ini deh, black plus silinder lensa clear ya, 140. Tapi kebetulan, ini stoknya kosong. Konversinya pasti jelek. Jadi varian yang laku, yang kelihatan di sini, dan lakunya bukan feeling ya, yang lakunya apa? Yang kita lihat, dimasukkan ke keranjangnya, itu banyak. Jangan sampai kosong. Ini kosong, konversinya jelek. Karena berarti orang udah siap-siap mau check outnya waktu lagi gajian, lagi mau event, produkmu kosong. Mereka mau beli apa udah sampai ke sana? Ya, jadi ini pertama. Dan ini konversinya biasanya ngikutin ya, 10% kah, 15%, 5%. Setiap toko tuh beda-beda tapi ngikut. Yang kedua yang bisa dilihat, ini ada tulisan lihat grafik. Teman-teman klik di sini. Lihat grafik, teman-teman di sini bisa melihat bahwa ini ada ya pengunjung produk yang menambahkan produknya ke keranjang. Yang warna ini. Dan ini ada pengunjung produk. Dan ini ngikut, teman-teman. Kalau toko kita, produk kita itu rame yang kunjungin seharinya, pasti dari yang kunjungin ada yang masukin ke keranjang. Ya, itu pasti udah konversinya. Ya, besar atau kecil tergantung produknya, itu udah ada konversinya. Tapi belum tentu ada yang beli hari itu. Ya, misalnya nih, kita lihat ya. Ada yang nambahin ke keranjang tapi nggak beli. Misalnya hari apa nih? Hari ini. Nih, ada 15 yang nambahin ke keranjang, yang beli 0. Iya kan? Besoknya, yang nambahin keranjang 33, yang beli 10. Ekstrim kan? Tujuan kita sebagai advertiser, itu supaya yang nambahin ke keranjang itu stabil. Setiap hari stabil masukin, walaupun belinya belum tentu hari yang sama.